Ya, salam semua, selamat datang kembali di Zoom Tema Aduna ya. Kita kembali lagi di pengajaran Bahasa Ibrani. Kita sudah memasuki episode yang ke-18. Dan kali ini materi yang akan diajarkan adalah temanya Independent Personal Pronouns ya. Sebelum kita membuka pengajaran dari Bapak Erikson Ritonga, guru Bahasa Ibrani kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini sehingga kami akan menikmati sajian pengajaran bahasa Ibrani yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga. Ya Tuhan, sertai acara ini dengan Roh Kudus-Mu agar semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Mampukan kami juga untuk menerima setiap materi yang diberikan oleh hamba-Mu Bapak Erikson Ritonga, mampu menjadi berkat bagi kami dan semakin meyakinkan kami akan kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat profil singkat dari pembicara kita, Bapak Erikson Ritonga. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Channel Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliau ya. Kita sambut terlebih dahulu Bapak Erikson Ritonga. Ya, salam, selamat malam Pak Erikson. Salam, selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Ya, kita langsung lanjut saja ke materinya ya Pak Erikson. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu semua buat kehadirannya yang tetap terus belajar dan belajar ya Bapak Ibu ya. Memang perjalanan kita ini memang perlu waktu ya, take time dan itu tidak singkat ya Bapak Ibu ya. Perlu kita belajar, satu materi pelajaran itu perlu kita ulang-ulang, butuh waktu kita memahaminya. Dan kita ketika kita memahaminya, kita akan merangkap ke pelajaran berikutnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita terus berjuang, terus mengulang dan mengulang, itu pasti bisa Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak menerima pelajaran
Ya, saya mengerti itu perlu diulang ya Bapak Ibu ya. Dan saya harap Bapak Ibu mengulangnya. Dan kalau ada yang kurang jelas nanti dalam pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu ulang, boleh ditanyakan pada saat kita ada sesi tanya jawab setelah pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen. Kita akan belajar independent personal pronoun ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ini kita pelajarin, dan minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai apa namanya Bapak Ibu Saudaraku, mengenai artikel, mengenai preposisi begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan melanjut ke pembelajaran kita independent personal pronouns ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ada satu motivasi yang bagi kita ya Bapak Ibu Saudaraku supaya kita terus semangat dalam pembelajaran ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini dari Martin Luther ya. Martin Luther yang kita sebut atau kita julukin sebagai Bapak Reformator. Beliau menyampaikan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang terbaik dari semuanya ya. Ketika saya masih muda, saya ingin mempelajari bahasa ini karena tidak seorang pun dapat benar-benar memahami kitab suci tanpa bahasa ini. Karena meskipun perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa ini penuh dengan bahasa Ibrani dan ungkapan-ungkapan Ibrani. Oleh karena itu tepat dikatakan bahwa orang Ibrani minum dari mata air, orang Yunani dari sungai yang mengalir darinya, dan orang Latin dari kolam di hilir. Bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah satu motivasi bagi kita supaya kita mempelajari, memahami bahasa ini. Dan memang ini bahasa Ibrani ini sangat dalam. Kalau kita nanti memasuki ke antropologi budaya semitiknya atau filosofinya ya Bapak Ibu ya. Karena dalam filsafat Yahudi itu bukan terdiri dari sekedar kalimat, bukan sekedar kata-kata saja, tapi dia terdiri dari aksara atau gugusan aksara yang terkandung dalam satu kata itu. Bahkan dalam aksara itu tersimpan rahasia yang lebih dalam lagi yang perlu kita pahami. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Saya mengingatkan kembali ini ya, alfabet hibrid ya. Ada alef, bet, gimel, dalet, pap, jain, het, tet, yod, kap, kap sopit, lamet, mem sopit, nun sopit, samek, ain, pe sopit, sade sopit, kop, res, sinta. Ya. Dan ini adalah paleonya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Paleo ini juga perlu kita memahaminya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah memahami paleo, nanti digabung dalam satu kata, kita bisa nanti menafsirkan kata itu apa artinya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan beberapa waktu kita sudah belajar ya, misalnya alef ya, dengan bet dia ya. Alef itu kuasa ya, atau yang utama atau kekuasaan, bet itu rumah. Jadi kekuasaan di rumah, ap itu Bapa gitu ya. Berarti yang berkuasa di rumah itu siapa? Apa? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini juga perlu kita pahami ya. Termasuk juga nanti kita ke pelajaran yang lebih lagi kita akan memahami mengenai gematria. Gematria aksara Ibrani ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena hubungan jumlah antar gematria dalam satu kata dengan kata itu ada keterkaitannya, ada hubungannya gitu ya. Kita akan mempelajari independent personal pronoun ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu? Ya kita lihat ya.
Independent personal pronoun itu yaitu ani ya untuk kata saya ya Bapak Ibu Saudaraku, ini ani atau anohi ya, anohi ya. Ani atau anohi itu untuk saya orang pertama tunggal ya. Saya orang pertama tunggal. Terus untuk orang kedua tunggal masculine singular itu ata ya, ata kamu. Nah, ata kamu itu untuk laki-laki ya. Terus bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan itu at ya, at gitu ya. Terus bagaimana untuk dia laki-laki atau dia benda maskulin ya? Eh, itu who begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, who. Terus orang ketiga tunggal perempuan atau feminim dia he ya Bapak Ibu Saudaraku, he ya. Ini memang ada memang pengecualian ini ya Bapak Ibu Saudaraku, ini he gitu ya, ini ada up ini ya. Kalau kita apakan ini apa matres seleksionis, seharusnya dia o atau u gitu ya. Tapi ini bacanya he ya, he gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kenapa ini dibaca he? Karena memang ini ada yang tertulis di dalam kitab suci gitu ya. Secara grammar memang he ini seperti ini, tapi ini juga dibaca karena ini tertulis ada di kitab suci, jadi tidak bisa diabaikan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena para rabi itu menyusun tata bahasa atau grammar bahasa itu berdasarkan kitab suci atau kitab Torah ya Bapak Ibu ya. Terus untuk yang apa ya, plural ya atau jamak. Orang pertama jamak itu adalah anahnu ya, anahnu ya. Dan biasanya nanti Bapak Ibu Saudaraku ini nanti ditempelkan di belakang ya, di belakang dia ya. Di belakang dia. Misalnya Elohenu, Elohenu Allah kita, Allah kami gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang kita sudah belajar mengenai Ehad Miyodea ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana dengan orang kedua jamak untuk laki-laki atau maskulin ya, dia atem ya, atem. Terus untuk feminim dia aten ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya, untuk maskulin dia mem ya, mem. Sedangkan untuk feminim dia nun ya, nun sopit ya. Mem dan nun sopit itu bedanya ya. Atau atenah gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ingat ya, kalau ada kamat di belakang itu menunjukkan feminim ya, feminim. Terus bagaimana dengan untuk mereka ya? Mereka, maaf. Mereka ini adalah hena ya, hena. Untuk mereka itu hena ya. Hena, maaf. Untuk mereka maskulin dia hem ya. Untuk feminim dia hena ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti ketika kita mengatakan kepada orang laki-laki, mereka orang laki-laki semua, kita akan bilangnya hen ya. Tapi kalau untuk mereka semua yang ada di situ adalah perempuan, kita akan mengatakan hena. Tapi kalau dia nanti di situ ada laki-laki dan perempuan, kita akan menggunakan kata hen ya, hem atau hena, hena ya. Baik, kita lanjut. Ya, first command singular ani ya. Anoki ya, ani atau anoki ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan anoki itu sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu daku gitu ya, daku. Ani itu saya atau aku. Kalau anoki itu daku, dia lebih puisitis gitu ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita akan lanjut.
Ini ada contoh ya Bapak Ibu Saudaraku dalam satu kejadian mengenai Anoki ya, dikatakan di sini ya. Payomer Adonai El Kain Ei Hebel Ahika Payomer Lo Yada Ati Hasomer Ahi Anoki ya. Ini ada kata Anoki ya. Anoki itu artinya saya ya, Bapak Ibu Saudaraku ya, di dalam ini ya. Anoki aku ya. Dikatakan firman Tuhan kepada Kain, di manakah hamba Abel adikmu? Itu jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku gitu ya? Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ya, di sini anoki aku ya Bapak Ibu Saudara ya, ada kata anoki ya. Terus kita untuk second masculine singular ya. Ata itu dikatakan untuk laki-laki ya. Kamu laki-laki ya, kamu laki-laki ya. Terus untuk kamu perempuan disebut at gitu. At ya, kamu perempuan begitu ya Bapak Ibu. Kita lihat contoh di dalam Kejadian 3 ayat 15 Besorat Harisona ya. Ini artinya itu Injil yang pertama ya, berita Injil yang pertama. Di sini dikatakan ada hu ya, dia perempuan ya. Di sini dikatakan Pak Eva asid bein ka ubein ha isa ubein jar aka ubein jar hu Yesupka rong peata tesupenu akep ya. Ini ada kata hu. Hu itu artinya dia ya. Dia laki-laki ya, dikatakan ini dia laki-laki di sini Bapak Ibu Saudara ya. Hu ya. Ini personal pronouns-nya dia laki-laki. Dikatakan aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya, tumitnya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat lagi contoh lain. Untuk orang ketiga feminim itu hu tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada contohnya hi yang tadi dikatakan ada hi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Penulisannya hi itu dia perempuan ya. Tapi ada dua penulisan ya. Ada tulisannya seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku yang ini tetap dibaca hi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Memang karena ini yang tertulis di dalam Alkitab ya. Jadi para rabi atau penyalin kitab suci itu tidak pernah berani merubah satu aksara pun dalam Alkitab itu begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sini Payomer, Ha Adam, Ha Isa, Asher, Natata, Imadi, Ku, Li, Min H Pak Okel ya. Jadi di sini ada ditulis yang dia ya. Ini kan ini Haisa. Haisa ini adalah dia perempuan ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia perempuan, sang perempuan ya. Jadi manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah memberi ya, dialah yang memberi dari buah pohon kepadaku maka aku makan.
dia ya. Nat, nah ya, nat, nah, li ya. Nat ini kan Nathan, dari kata Nathan ya. Kalau kita nanti ingat belajar apa sore sini dari kata Nathan ya. Nat, nah, li ya. Nat, nali, memberi. Dia yang memberi ya, memberi kepada kuli itu kepadaku, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada kata hi ya. Jadi ini bacanya hi. Ini pengecualian ini Bapak Ibu Saudara ya, karena ini yang tertulis ya. Jadi tidak pernah dirubah oleh para penyalin atau penulis kitab suci gitu ya. Karena mereka itu sangat ketat dalam penulisan, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, harus pas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini Bapak Ibu Saudaraku lebih gampang lah ya dibandingkan minggu yang lalu ya. Personal pronoun ini ya, independent personal pronouns ya. Baik, kita ulang lagi. Ani, anohi untuk saya ya. Ata untuk kamu laki-laki. At untuk kamu perempuan. Hu, dia laki-laki. Dan he, dia perempuan ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris he itu kan laki-laki begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kebalik ya, he itu adalah perempuan ya. Jadi he ya, penulisannya yang benar itu sebenarnya secara grammar itu ini ya Bapak Ibu Saudara ya, ini. Tapi memang ada tertulis di kitab suci ini. Jadi ini dari kita bacaan tadi itu menunjuk dia perempuan gitu ya. Terus untuk kita, kami orang pertama jamak itu anak nu ya, anak nu. Terus untuk kamu, kalian laki-laki itu atem, kalian perempuan itu aten atau atena, mereka laki-laki hem atau hema, mereka perempuan adalah hena. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau dia campur laki-laki dengan perempuan, dia kita pakai hen itu ya, atau hema ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi kalau semua ibu-ibu atau wanita semua, kita akan gunakan henna ya, begitu ya. Baik, kita lanjut ya. Contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Yang plural ya. Ini ada contoh mengenai kamu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Peata gitu ya, peata dan kamu ya. Ini dikatakan kepada Kain ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sini ditulis halo im te teitip seet pe im lo teitip lapeta hata ropeits pe elekha tesukato maaf pe ata tisalbo ya, dikatakan ada kata ata, kamu laki-laki ya. Ini Bapak Ibu Saudaraku ya, kamu laki-laki. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya ya. P-ata. Ingat Bapak Ibu Saudaraku ya, P ini itu menunjukkan dan ya, P itu, setiap P itu menunjukkan dan dia digabungkan ke satu kata. Dan kamu gitu ya, dan kamu berkuasa dan kamu berkuasa atasnya, begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya kita lebih memahami. Oke, kita lihat ini, kita mengingat kembali mengenai preposisi ya.
preposisi ya, di mana preposisi itu misalnya betok itu B, itu kalau digabung dengan satu kata dia jadi disingkat jadi B ya. Tapi kalau dipisah dia jadi betok gitu ya. Terus ada komo ya, seperti, terus L ya, belong atau kepada ya Bapak Ibu Saudaraku. Nanti ini juga ada nanti penggabungan ke apa namanya, personal pronoun begitu ya. Jadi nanti ada digabung seperti tadi ya. Jadi kita ingat kalau B itu di dalam ya, ke itu atau seperti ya, atau L itu kepada atau untuk begitu ya. Oke, seperti ini contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini berdiri, ini di atas, ini di dalam, ini di luar begitu ya. Jadi kalau untuk berdiri kata apanya dalam bahasa Ibrani omet, kata kerjanya berdiri ya, atau standing. Al itu di atas ya, B itu di dalam ya. Sedangkan lipne itu di depan, betok itu kan dari apa ya? Betok itu di apa? Di dalam, disingkat dengan B. Lipne itu nanti itu di depan, begitu ya. Bagaimana kalau kita ini laki-laki, dia berdiri di depan ya? Seperti apa dalam pengucapannya dalam satu kalimat, gitu ya. Nah, jadi pengucapannya dalam satu kalimat, ini dia laki-laki, misalnya saya laki-laki, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kita menggunakan personal pronoun untuk orang pertama, tunggal ya. Jadi kalau saya laki-laki berdiri di atas atap, itu ya, atap di atas. Berarti dia bacanya Ani Omet Al Hagak, ya, Al Hagak, ya. Saya berdiri di atas atap, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kalimat simple ya, kalimat sederhana ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ani Omet Al Hagar. Itu saya laki-laki, begitu ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana kalau di dalam? Ani Omet Babait ya, Babait, Bebait. Ah, kalau di apa nanti dipanjangi Ani Omet Betok Bait gitu ya. Jadi disingkat bait. Ini preposisi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang ini preposisi ya. Bait itu kan rumah ya. Jadi kalau dia apa dia nanti betok bait ya. Terus bagaimana kalau di depan ya? Kalau di depan dia ini ya, Ani Omet Lipne Habait ya. Saya berdiri di depan rumah itu, gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalimatnya singkat ya, Ani, Ata, At, gitu ya. Nanti kita lihat contoh-contoh berikutnya supaya kita lebih memahaminya ya. Karena penggunaan subjeknya saya laki-laki dengan saya perempuan itu berbeda nanti di kata kerjanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memahaminya. Baik. Contohnya ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebentar. Jadi maaf Bapak Ibu karena kebesaran apa namanya ini layar jadi tertutup dengan apa namanya fotonya gitu. Jadi saya pindah-pindah gitu ya. Jadi agak lambat. Ya, yuk ya. Kamu perempuan ya. Kamu perempuan ini untuk ada layat itu di samping ya, Omet tadi berdiri ya. Jadi lipne di depan, betok di dalam, al itu di atas. Ini orang kedua perempuan, ini orang kedua laki-laki. Bagaimana penulisannya atau penyebutannya nanti di orang kedua laki-laki dengan orang kedua perempuan? Ya seperti ini ya. Bapak Ibu Saudaraku ya, contohnya ya. At Omet Omedat al
hasus ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Perhatiin mengenai kata omet ya. Kata omet itu jadi berbeda dalam penggunaannya kalau dia subjeknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini Bapak Ibu perhatiin ya. Nah, kalau ini seorang laki-laki ya, dia berdiri di depan kuda. Ya, jadi penulisannya kamu laki-laki berdiri di depan kuda. Ata omet lipne hasus gitu ya. Lipne hasus. Kalau dia ini sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara ya berdiri. Tapi penggunaan berdiri dengan dengan perempuan itu berbeda ya untuk kata kerjanya gitu ya. Jadi kalau untuk perempuan dia dikatakan at omedet al hasus ya. Kamu perempuan berdiri di atas kuda gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada perbedaan untuk kata kerja ketika subjeknya itu berbeda ya. Subjeknya ini berbeda. Kalau untuk laki-laki kamu laki-laki dengan kamu perempuan itu untuk kata kerjanya nanti berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa dipahami. Makanya nanti seperti beberapa waktu lalu mengenai mengenai kata kerja ya, yang kita belajar mengenai sores itu ada perubahannya sampai 490. Kenapa? Karena personal pronounnya itu ada 10 ya. 10 ya. Jadi setiap personal pronoun yang berbeda dia akan berubah kata kerjanya. Baik itu nanti bentuk perfect, bentuk sekarang itu ya, bahkan dirinya juga akan berubah ya. Tapi tidak usah khawatir karena ini ada rumusannya begitu ya. Jadi bisa dipahami lebih dalam ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku ya. Dengan contoh-contoh lain ya. Supaya kita lebih memahami. Sekarang ini orang ketiga tunggal ya, ada orang ketiga tunggal laki-laki dan orang ketiga tunggal perempuan ya. Kalau ini ada Bapak Ibu Saudaraku kosakata ya. Kalau at itu kamu untuk perempuan, leyat itu di samping, omet tadi itu berdiri ya. Po itu di sini ya, po. Jadi bagaimana ini mengatakannya? Dia berdiri ya atau stand di apanya gitu, di tempatnya gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat ya, he dia perempuan, ini kan omet ya, omeda atau omedet, leyat ya, ya. Dia perempuan berdiri di samping pohon gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Leyat ya, itu pohon ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus untuk ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki ya. Laki-laki omet leyat derek ya. Ini derek itu jalan ya. Jadi dia laki-laki berdiri di samping jalan itu gitu ya. Jadi dia di samping jalan itu gitu. Jalan ini maksudnya ya. Nah, perhatiin Bapak Ibu Saudaraku yang ini kata kerja ini dengan kata kerja untuk feminim, maskulin dengan feminim ya. Terus ini laki-laki ya.
laki-laki orang ketiga tunggal. Hu omet al haderek, ya, al haderek. Jadi dia artinya dia laki-laki berdiri di atas jalan itu, ya, sehingga dia berdiri di atas jalan itu, ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi memang ke tingkat-tingkat selanjutnya memang kita harus belajar tidak menggunakan nikut, ya Bapak Ibu Saudaraku. Memang agak sulit, kan ini contohnya tidak ada nikutnya, jadi pembacanya agak susah begitu, ya Bapak Ibu, ya. Tapi ada kosakatanya di sini, ya. Jadi kita bisa membacanya gitu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi itu penggunaannya untuk orang ketiga tunggal laki-laki dan perempuan, ya. Bagaimana dengan ke jamak, ya begitu, ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini campuran, ya. Ini di atas kuda, saya, ya, orang pertama laki-laki, orang kedua laki-laki, orang ketiga perempuan, orang kedua perempuan, dan orang ketiga perempuan, ya. Yang ini ada apa namanya, kosakatanya, ya. Untuk Yosef, ya, Yosef itu duduk, maaf, sit, ya, berdiri, duduk. Terus untuk Omet berdiri, po di sini, ya. Bagaimana untuk kalimat sederhananya ini dalam penggunaan personal pronoun, ya. Kita lihat, ya. Oke. Untuk yang pertama, ata, ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ata omet lipne hasus, ya. Ata omet lipne hasus, ya. Dia maaf, kamu laki-laki berdiri di depan kuda itu, gitu, ya. Lipne itu di depan, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Terus ini saya laki-laki, ya. Saya laki-laki. Saya laki-laki bagaimana bacanya? Ani Yosef Al-Hasus, ya. Saya laki-laki duduk di atas kuda itu. Itu, ya Bapak Ibu Saudaraku. Terus untuk orang kedua perempuan, ya, at. Ya, ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. At omedet omedet layat habaib, gitu, ya. Kamu perempuan berdiri di samping rumah itu, gitu, ya. Terus bagaimana dengan kalau di atas, ya? Orang ketiga tunggal perempuan. Hi omedet al hagak, ya. Dia perempuan berdiri di atas atap. Bagaimana kalau di dalam, ya? Hu Yosef betok habait, ya. Oh, ini laki-laki, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini maaf, ini dia orang ketiga tunggal perempuan. Oh, ini apa, Yosef? Ya, sab perempuan, ya. Hi Yosef betok habait, ya. Betok itu di dalam. Oke, ini saya nanti coba koreksi ini. U atau I, ya, hi ini, ya. Dia orang ketiga tunggal laki-laki, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang kita untuk jamak, ya. Orang pertama jamak, ya.
laki-laki perempuan atau laki-laki perempuan ini sama ya. Oke, anak nu. Oke, kita contoh-contohnya. Maaf. Oke, kita lihat contoh-contohnya ya untuk orang kedua. Ya, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk mengingat kembali mengenai personal pronoun dalam satu kata ya Bapak Ibu Saudara, maaf, dalam satu kalimat ya. Anaknu kita ya, kami atau kita, at itu tadi kamu perempuan, Yosef itu duduk ya, Leyat itu di samping, Omet berdiri, Po itu di sini ya. Ini ada kosakatanya ya supaya menggampangkan kita. Untuk contoh yang pertama, anaknu omedet, sebentar. Oke. Anaknu omedit, maaf. Anaknu omidim ya, al h ya, h di atas pohon ini ya. Kami berdiri di atas pohon atau kita berdiri di atas pohon ya. Terus anaknu ini Yosepim Leyat H ya. Kami duduk di samping pohon ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perhatiin untuk kata kerjanya juga untuk jamak dia jadi berubah ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Omet, tadi kata dari omet ya. Jadi dia kalau untuk jamak dia jadi omedim ya. Omedim. Ini juga jadi jamak dia jadi dari kata Yosef, Yosepim ya. Jadi Yosepim. Jadi kata subjeknya dia berubah, misalnya uh, uh, orang pertama tunggal, dia berbeda dengan orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal juga berbeda dengan orang kedua tunggal laki-laki, orang kedua tunggal perempuan. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi personal pronoun itu jadinya ada 10 dan perubahannya juga dalam kata kerja dia menjadi 10. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan-perubahannya dia ada di situ ya, tergantung subjeknya ya, tergantung personalnya ya. Baik, kita lihat contoh-contoh yang lain ya Bapak Ibu Saudaraku. Ini memang harus banyak contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, ini contohnya anaknu dan bagaimana dia kalau di atas jalan, samping jalan ya. Ini contohnya ya. Atem, omedim, layat, haderek ya. Ini sebentar, ini nih ya. Atem, omedim, layat, haderek ya. Atem, atem itu orang kedua ya. Orang kedua laki-laki ya. Kamu berdiri lipnei, maaf, leyat di samping haderek ya, jalan ya. Jadi mereka berdiri di samping, maaf, kalian ya. Kalian laki-laki ya. Kamu kalian laki-laki berdiri di samping jalan. Bagaimana kalau di atas jalan ya, perempuan? Aten halakot al haderek ya. Jadi mereka, kamu laki-laki, maaf, halakot ya. Kamu perempuan
halakot, maaf, halakot apa halakot ya, halakot. Dari kata laken, lakot, lakat ya, lakat. Layatku lakot al haderek. Kamu perempuan olakot ya, jalan, laka dari kata lakot berjalan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kamu perempuan berjalan di atas jalan itu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi perubahan-perubahan itu ada di kata kerja ketika subjeknya berubah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Memang ini agak apa ya, perubahan-perubahannya banyak gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada berubah kata kerjanya. Kamu makan, kita minum, kalian minum, mereka minum, sama aja kata-kata minum gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, setiap subjeknya itu kata kerjanya dia akan berubah. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi makanya kita perlu memahami independent pronoun ini ya. Baik, kita lihat contoh-contoh berikutnya supaya lebih lebih bisa membedakannya dalam kalimat. Oke, orang ketiga. Nah, sekarang orang ketiga jamak ya, orang ketiga jamak ya. Di samping ini ada pengulangan untuk memahami, menghafal kata-katanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini anaknu kita ya, kamu perempuan, atem kamu, maaf, kamu tunggal laki perempuan, atem itu kamu, kalian perempuan ya, aten, atena ya, kamu perempuan, atem tadi kamu laki-laki, kalian laki-laki, gam itu also atau juga ya, gam ya. Terus hena itu mereka, plural ya, plural, hena mereka, perempuan feminim plural ya. Terus Yosef itu duduk ya, Leyat itu di samping, Omet itu berdiri, O di sini, Al itu di atas, Lipnei itu di depan, Betok itu di dalam dengan disingkat B ya. Bagaimana kalau mereka, orang ketiga tunggal jamak ya, mereka laki-laki dengan mereka perempuan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini penggunaannya dalam kalimat ya. Hem halakim al hagak ya. Jadi mereka orang ketiga, mereka laki-laki itu halakim ya, berjalan di atas atap itu ya. Mereka laki-laki berjalan di atas atap. Nah, terus orang ketiga jamak perempuan ya. Hen, ini hem, ini hen ya. Hen omedot ya, babait ya. Hem omedot babait. Mereka perempuan berdiri di dalam rumah ya. Babait, bait dari kata bait itu kan rumah, ba itu di dalam, betok dari kata betok gitu ya. Oke. Kita lihat contoh yang lain ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini harus banyak contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, sambil kita menghafal kosakatanya ya. Anaknu kita, kamu feminim singular ya.
atem maskulin plural, aten feminim plural, gam juga ya, hena feminim plural, mereka feminim plural ya. Terus Yosef itu duduk, Leyat itu di samping, Omet berdiri, Po di sini ya. Ini supaya hafal ya. Jadi dalam latihan supaya bisa menghafal. Bagaimana kalau mereka laki-laki duduk di dalam rumah? Orang terus ini ada apa, campur laki-laki dan perempuan. Ini perempuan ya. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Hem, Yosef, maaf. Hem, Yosepim, Babai ya. Hem. Hem itu mereka laki-laki. Yosepim ini perubahan katanya ya Bapak Ibu Saudaraku, kata kerjanya dari kata Yosef ini ya, Yosef. Jadi kalau dia untuk apa plural, dia menjadi Yosepim ya. Hem Yosepim Babai gitu ya. Kalau dia laki-laki, dia Yosef gitu ya. Kalau atau saya Ani Yosef Babai. Tapi kalau dia jamak M Yosepim Babai. Ya, ini perhatiin kata kerjanya dia berubah ya. Terus untuk ini ya, Aten ya, Aten perempuan ya, Aten perempuan. Aten itu perempuan plural ya. Kamu perempuan plural. Aten halakot al haderek ya. Kamu perempuan, kalian perempuan berjalan di atas jalan itu ya. Terus ini anaknu kita ya, kita orang pertama jamak. Orang pertama jamak anaknu halakim layat haderek ya. Kami berjalan di samping jalan itu gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini jamak, orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak gitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Sebentar. Oke ya, kita lihat contoh yang lain. Ya, ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, ini Atta. Atta itu kamu laki-laki ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tadi contoh ini ya. Atta Omet Lipnei Hasus ya. Kamu laki-laki berdiri di depan kuda itu ya. Kalau saya Ani Yosef Al Hasus ya. Saya duduk di atas kuda. Terus ini Ki dia perempuan, Omedet ya, Omedot al Hagak ya, dia perempuan berdiri di atas atap ya. Ini Omedet layat habait ya, dia perempuan berdiri di samping rumah itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Aku, Yosef, Betok, Abaid, ya. Dia duduk di dalam rumah itu. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi agak banyak contoh-contoh ya, supaya lebih kita memahami. Sebentar. Oke, pes command plural anaknu ya. Ini contoh-contoh yang kita sudah pelajarin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi perlu kita banyak contoh-contoh ya Bapak Ibu Saudaraku untuk memahami mengenai independent personal pronoun ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan saya percaya ini perlu latihan banyak ya. Mungkin ada yang tidak jelas nanti Bapak Ibu Saudaraku, nanti kita bisa bertanya jawab setelah sesi ini ya, setelah pengumuman. Bapak Ibu tetap stay di dalam Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum join di Zoom, bisa join untuk bertanya jawab atau untuk latihan ya Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya lebih bebas kita dalam bertanya jawab. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita, dan kita akan bertanya jawab. Dan saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Erikson Ritonga. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Erikson Ritonga, acara kita akan tetap berlanjut setelah live kita berhenti ya. Ya, sebelumnya kita akan menyimak dulu acara-acara minggu ke depan yang akan disampaikan oleh Sekretariat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara SMA Adonai ke depannya ya, Bapak Ibu. Ya, sudah tampak di layar. Baik, untuk besok hari Minggu, 13 Oktober 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di SMA Adonai akan kembali ada ibadah online ya, Bapak Ibu. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Dewi dari Jerman. Dan yang akan memimpin lagu pujian adalah Ibu Yanti Fester dari Jerman. Dan untuk tema ibadah kita adalah keluarga dan gereja, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Pak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan, MTH. Selanjutnya, di hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di SMA Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang materi kualifikasi Alkitabiah Kepemimpinan 2. Dan ini sudah masuk sesi yang kelima ya Bapak Ibu dengan tema seorang pemimpin harus sudah dewasa. Nah, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, yaitu Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi sama Adonai, ya Bapak Ibu diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube C Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube C Firman, tolong subscribe channel YouTube C Firman, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman, terutama program-program Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel C Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel C Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel C Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan, Bro. Ya, terima kasih Sister Aling ya. Demikian tadi informasi singkat dari Sister Alingnya tentang acara-acara kita ke depannya. Ya, Bapak Ibu Saudara,
kita akan tutup acara kita dan kita akan dengar konklusi dan doa dari Bapak Erikson di tengah. Dipersilakan Pak Erikson. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu Saudaraku, memang satu hal ya Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu banyak latihan. Tapi setelah kita banyak latihan, nanti kita akan bisa menyimpulkan gitu ya, kata-kata itu ya. Misalnya kalau kata subjeknya saya, dia dengan tunggal, itu biasanya laki-laki dengan tunggal itu semuanya sama ya. Tapi dia kalau dia ke perempuan, kita akan kata kerjanya itu ada di belakangnya tap, ot gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Terus kalau jamak dia laki-laki, dia nanti berubah dia menjadi im gitu ya. Im karena itu jamak gitu ya. Terus kalau perempuan dia tetap ot gitu ya. Makanya perlu kita banyak belajar yang lalu mengenai kata benda jamak dan kata benda tunggal, tunggal laki-laki, tunggal feminim gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu berkaitan ot. Kalau dia kata kerjanya ot itu berarti dia subjeknya itu perempuan. Minim begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita nanti semakin banyak latihan, kita akan bisa menyimpulkan ke dalam diri kita. Oh, ini udah langsung ini udah langsung ini, seperti itu. Itu nanti rumusannya. Semakin kita lebih lagi, kita akan bisa mengambil satu rumusan untuk diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, tetap semangat. Baik, jangan tetap stay ya Bapak Ibu Saudaraku, kita tutup dan kita masuk sesi tanya jawab. Baik, kita bersatu dalam. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pembelajaran kami mengenai bahasa Ibrani. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhan Yesusku. Lewat pemahaman kami lebih dalam lagi Tuhan akan bahasa asli Alkitab, kami akan semakin memahami kebenaran-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa buat pembelajaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Sema Adonai. Terima kasih buat hamba-hambamu yang ambil bagian di Sema Adonai. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Berkati Tuhan, Sema Adonai ini menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi hamba-hambamu dalam pelayanan. Berkati Ibu Heni sebagai koordinator Sema Adonai. Terus pimpin hambamu, sehat kuat hambamu Tuhan. Dan biarlah hikmat daripada Tuhan ada padanya di dalam memanage Sema Adonai ini untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam pembelajaran ini Tuhan. Satu hal kerinduan kami Tuhan, kami cinta akan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati kita ya Pak Erikson di tengah, dan acara kita masih akan berlanjut namun tidak di-live-kan di YouTube ya. Saudara-saudara bisa join bersama kami di link Zoom yang tertera di bawah ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, Balato.